Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua anak-anakku. Semoga kita selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap sehat, jaga semangat selalu meski kita harus belajar dari rumah. Semoga Allah berikan kemudahan buat saya memberikan materi dan kepada Anda juga semuanya diberikan kemudahan untuk menerima materi dari Pak Otom Bukhari ya. Anak-anakku, kita akan belajar tentang listrik statis nih. Listrik statis itu berarti listrik yang diam. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hukum Coulomb, kedua kuat medan listrik, ketiga energi potensial listrik, keempat potensial listrik, dan yang kelima adalah flux listrik. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak hanya ingin membahas dua ya, yaitu hukum Coulomb dan kuat medan listrik. Perhatikan baik-baik, simak, jangan sampai Anda nanti tidak memahaminya karena ini adalah awal pembelajaran di kelas 12. Oke, kita langsung saja ke hukum Coulomb. Charles Coulomb meneliti beberapa muatan listrik. Yang pertama adalah ada dua muatan listrik yang sejenis, positif dengan positif. Ternyata begitu didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Yang B bergerak menolak A dan yang A juga menolak B, berlawanan arah ya. Sedangkan ketika ada dua muatan listrik, yang satunya positif, yang satunya negatif, maka ternyata yang terjadi kedua muatan saling tarik menarik. Charles Coulomb menyebutkan teorinya dengan hukumnya, maka dia mengatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatannya. Ini artinya ketika dua benda yang sejenis didekatkan, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, akan tolak-menolak. Sedangkan kalau satunya positif, satunya negatif, didekatkan akan terjadi tarik-menarik. Ketika jaraknya berdekatan, maka tarik-menariknya akan sangat kuat. Tolak-menolaknya pun akan sangat kuat. Tetapi ketika jaraknya diperbesar, diperlebar, maka yang terjadi tarik-menariknya atau tolak-menolaknya pun akan semakin melemah. Jadi, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak suatu benda bermuatan listrik yang didekatkan itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Tetapi sebanding dengan besar kedua muatannya ya anak-anakku. Secara matematis Charles Coulomb menuliskan hasil penelitiannya adalah gaya Coulomb adalah hasil perkalian dari kedua muatannya yaitu Q1 dan Q2 dikali konstantannya K kemudian dibagi R kuadrat. Saya sering menyebutkannya seperti ini anak-anakku. F adalah K-I-U robek-robeknya karena ada kuadrat maka disebutnya robek-robek. Ulangi lagi ya, rumus dari gaya Coulomb adalah K-I-U robek-robek, dua kali di sininya ya. Dimana F itu adalah besarnya gaya Coulomb, satuannya Newton, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik, satuannya dalam keadaan Coulomb, kemudian R adalah jarak antar muatan, satuannya harus meter, dan nilai konstanta atau K-nya tetap, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Kita langsung ke penerapan penyelesaian soal-soalnya ya anak-anakku. Dimulai dari soal yang mudah, sedang, sampai ke soal yang kada sulit. Baik, anak-anakku, sebelum kita bahas soal, ada beberapa macam satuan ya, beberapa macam satuan yang sering digunakan oleh para penulis soal. Yang pertama adalah ada 1 mili ya. M kecil itu dibacanya mili. 1 mili Coulomb itu artinya 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 Coulomb. Sedangkan kalau yang ini adalah mikro ya, dibacanya mikro. 1 mikro Coulomb itu artinya 10 pangkat min 6 atau 1/1 juta. Berarti kalau mili Coulomb 10 pangkat min 3 itu artinya 1/1000. Sedangkan satuan yang biasa dimainkan lagi adalah
cm ya. Diubah satuannya harus dalam keadaan meter. 1 cm itu berarti pangkatnya adalah min 2. Jadi 1 cm itu adalah 10 pangkat min 2 meter atau dibagi 100 atau 100. Oke, selain beberapa satuan yang sering dimainkan seperti ini, nah anakku, ada juga rumus matematik yang biasa beroperasi di materi tentang hukum kolom. Yang pertama adalah perpangkatan. Perkalian pangkat ya, ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N, otomatis pangkatnya nanti ditambahkan. A, M pangkatnya ditambah dengan N. Kemudian kalau pembagian, ini kalau pembagian pangkatnya justru dikurangi. Kalau ada M dengan N seperti ini pangkatnya, maka M kali N ya. Dan kalau seper A pangkat min M, kalau pangkatnya adalah seper pangkat min, maka akan menjadi pangkatnya positif seperti ini. Ini menjadi patokan buat kita untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum kolom. Bahkan soal-soal listrik statis pada umumnya kita akan menggunakan perhitungan perpangkatan seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama, anak-anakku. Ada dua buah muatan masing-masing plus 3 mili kolom dan plus 9 mili kolom. Terpisah sejauh 3 cm jika konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tolak menolaknya? Pertanyaan Bapak, kenapa disebutnya gaya tolak menolak? Pasti jawabannya karena kedua muatannya sama ya. Yang satunya positif, yang satunya juga positif. Positif dengan positif didekatkan akan tolak menolak. Negatif dengan negatif tolak menolak. Yang tarik menarik adalah positif dengan negatif. Itu kata kuncinya anak-anakku ya. Baik. Seperti halnya waktu kamu belajar di SMP kelas 10 dan kelas 11 SMA, setiap kali mengerjakan soal fisika pasti kita harus menguraikan ya. Dari soal cerita ini kita ubah menjadi diketahui. Apa saja kira-kira yang diketahui di soal? Yang pertama adalah konstanta. Konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini 9 10 pangkat 9. Anak-anakku sengaja kalau diketahui selalu diurutkan di atasnya konstanta ya. Karena ingat rumus hukum kolom atau gaya kolom tadi apa? K, Ki, Ku, robek, robek. Itu yang menjadi dasar Bapak sehingga selalu menuliskan K itu di atas. Biar nanti berurutan ya. Setelah K berarti muatan yang pertama. Muatan yang pertamanya berapa? Muatan yang pertamanya adalah plus 3 mili kolom. Ingat kalau mili tadi apa? Kalau mili pangkatnya min 3. Makanya plus 3 mili kolom pangkatnya min 3. Oke? Paham ya? Diubah menjadi bentuk kolom semua. Kemudian muatan yang keduanya adalah plus 9 mili kolom. Mili lagi. Berarti pangkatnya min 3 lagi. Diubah dalam bentuk kolom. Ya. Sekarang jarak antar kedua muatannya berapa? Dua buah muatan masing-masing plus 3 mili kolom dan plus 9 mili kolom. Terpisah sejauh. Nah ini sejauh nih. Sejauh ini berarti R-nya ya. Berarti R-nya. Ini R-nya nih. Nah, ini R-nya. Berapa R-nya? 3 cm. R-nya 3 cm. Harus diubah ke dalam bentuk meter. Ini dia. Sentimeter diubah menjadi meter harus pangkatnya min 2. Makanya pangkatnya min 2 nih. Oke, pangkatnya min 2. 3 kali 10 pangkat min 2. Tetapi dalam rumus kan bukan R yang dipakai. Yang dipakai adalah robek-robek. Berarti R kuadrat. Maka kita harus mengubahnya nih. Nilai ini menjadi R kuadrat. Ya, R kuadrat. R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2, ya kan? 3 kali 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan nih kuadratnya ya. Maka 3 kuadrat 9. Min 2 kali 2 nih sama dengan min 4. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan itu hasilnya 9 kali 10 pangkat min 4. Ini yang akan digunakan dalam hitungan. Yang mau dipakai dalam hitungan Bapak garis bawahi ya. Ini, 9 kali 10 pangkat 9. Ini, oke. Ini, dan yang ini ya. Yang ini tidak termasuk dalam hitungan nanti karena dia R. Baik, kita mulai. Yang ditanyakan adalah F, ya gaya kolomnya.
Maka cara jawabnya gaya kolom adalah F sama dengan kakiku robek-robek. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. K ada di atas. Ya, 9 kali 10 pangkat 9. Muatan pertamanya, Q1-nya. Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. 3 kali 10 pangkat min 3 nih. Oke. Ini K-nya, ya kan? Kemudian muatan yang keduanya berapa? Muatan yang keduanya adalah 9 kali 10 pangkat min 3. 9 kali 10 pangkat min 3. Dibagi robek-robek R kuadrat. Maka yang bukan ini yang dipakai, yang tadi saya bilang. Yang dipakai yang sudah dibentuknya R kuadrat. Ini dia. 9 kali 10 pangkat min 4. Maka 9 kali 10 pangkat min 4. Sampai sini paham anak-anakku ya? Oke, sekarang bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya adalah di atas ini perkalian nih, perkalian pangkat. Maka ini akan kita gunakan perkalian pangkat. Ya kan? Angkanya dikumpulin 9, oke? 9, 3, 9, kumpulin. Oh, 9, 3, 9 dikumpulin. Kemudian pangkatnya dikumpulin lagi. 10 pangkat 9, ditulis 9. Kalau perkalian kan ditambah. Min 3, min 3. Tambah lagi pangkatnya. Min 3, min 3. Nah, yang ini dari mana, Pak? Yang ini berasal dari sini itu. Oke. Dari sini dia. Ya. Min 4. Kalau pembagian, lihat. Kalau pembagian, pangkat pembagian, pangkatnya dikurangi. Maka kurangi. Kurangi berapa? Min 4 dikurangi min 4. Paham ya anak-anakku ya? Oke, tinggal kita lanjutkan hitungnya. 9 kali 3 kali 9. Wah, kebanyakan. Kalau ada angka yang sama atas dengan bawah, tinggal kita coret aja. Kita coret satunya angkanya di sini, cerot. Kita coret lagi satunya, cerot. Berarti tinggal 9 kali 3. Berapa 9 kali 3? 27. 9 kali 3. Pangkatnya berapa, Pak? Kita hitung. 9. 9 plus min 3 berarti min 3. Plus min 3 berarti min 3. Min 4 berarti plus 4 berubah. 9 kurangi 3 ditambah 4. Berapa nih? 9 kurangi 3 kurangi 4. Yaitu pangkat 7. Jadi hasil perhitungan ini adalah 27 kali 10 pangkat 7. Itu caranya anak-anakku. Sudah bisa dipahami ya? Baik, kita langsung ke contoh yang kedua setelah contoh yang ini. Kita lanjutkan ya, langsung ke contoh yang kedua anak-anakku. Baik, nomor 2, ada contoh soal 2 buah muatan listrik berada pada jarak 4 cm. Nih, 4 cm jarak, berarti dia R nanti ya. Ini R nih, R-nya nih, jarak. Satu dengan yang lainnya. Saat kedua muatan saling dijauhkan, wah berarti muatannya dijauhkan. R-nya akan diperbesar nih. Hingga gaya tolak menolaknya menjadi 1/4. Sehingga gaya tolak menolaknya menjadi 1/4. Tentukan jarak baru antar kedua muatan tersebut. Berarti kita akan menghitung R yang kesekian, R yang kedua ya. Ini berarti R yang pertama nih ya. Ini R yang pertama. Kemudian ini adalah F yang kedua, berarti 1/4 nih. Karena setelah dijauhkan menjadi 1/4 ya. 1/4 kalinya, dan yang ditanya jarak baru. Jarak barunya jarak barunya berarti adalah R2. Kira-kira apa saja yang diketahui ya anak-anakku ya? Seperti yang Bapak coret-coretnya di sini. Berarti yang pertama adalah R1. Ya, R1-nya adalah 4 cm. 4 cm. Oke. Kemudian yang kedua adalah setelah dijauhkan maka gayanya kan akan semakin mengecil menjadi 1/4. Berarti gaya yang kedua ya. Gaya yang keduanya adalah 1/4 dari gaya yang pertama. Yang ditanyakan berarti adalah gaya yang yang ditanyakan berarti R2-nya, bukan gaya keduanya ya. R2-nya berapa nih jarak yang keduanya? Agar mendapatkan hasil gaya kolomnya 1/4 dari gaya yang pertama. Kalau menjawab soal seperti ini, berarti gunakan rumus yang ini anak-anakku ya, gunakan rumus yang ini, perbandingan. F2 dibagi F1 sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. F2-nya berapa? F2-nya ini dia F2-nya. Tuh, F2-nya. F2-nya adalah 1/4 F1. F dibagi F1 sama dengan
R1-nya 4 cm. Kemudian R2 kuadratnya ini yang ditanyakan. Maka kita masukkan angkanya. F2-nya 1/4 F1 dibagi F1 dibagi F1 sama dengan R1 kuadratnya. R1-nya 4, maka 4 dikuadratkan 4 kuadrat dibagi R2 kuadrat yang dicari. Ini kan? Maka gimana caranya? Caranya, oh ternyata ada huruf yang sama. F1 dengan F1. Bisa dicoret nggak? Bisa dong. Tinggal dicoret. Cerot. Tinggal dicoret lagi. Cerot. Berarti nanti tinggal angka 1/4 ya. Tinggal angka 1/4. Nih angkanya 1/4. Oke? Setelah ini 1/4, 4 kuadrat 16. R2 kuadrat ditanyakan. Maka kalau sudah ada seperti ini, kalikan silang aja. Set. Kalikan silang. Seret. R2 kuadrat kali 1 berarti R2 kuadrat sama dengan 4 kali 6. Maka R2 kuadrat sama dengan 4 kali 6. 4 kali 6 hasilnya adalah 64. Maka untuk menghilangkan kuadrat di sini, caranya adalah angka 64 ini harus diakarkan. R kuadratnya hilang, kuadratnya hilang, 64-nya diakarkan seperti ini. Maka akar 64 adalah 8 cm. Oke, sesuai dengan konsepnya ya. Sesuai dengan konsep hukum Coulomb yang tadi dikatakan oleh Charles Coulomb. Ketika jaraknya dekat, maka gaya Coulombnya semakin besar. Tapi ketika jaraknya berjauhan, maka gaya Coulombnya semakin kecil. Kita buktikan nih, lihat dalam hitungan. Ketika R1-nya 4 cm, maka gaya Coulombnya sebesar F. F-nya berarti kan 1. Tapi ketika jaraknya diperbesar menjadi 8 cm, maka gaya Coulomb yang keduanya menjadi 1/4 dari semula. Lebih kecil. Itulah konsep dari hukum Coulomb. Lanjut ke contoh nomor 3 ya anak-anakku. Simak baik-baik, tingkat kesulitannya semakin bertambah ini. Boleh nanti sambil nonton videonya, makan, ya minum, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga anak-anakku. Perhatikan baik-baik, ada 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. A, B, C. A positif, B negatif, C-nya positif. Ingat tadi hukum Coulomb, kalau ada 2 benda berdekatan yang sama jenis, tolak menolak. Kalau beda jenis muatannya, tarik menarik. Kita baca lanjut. Muatan di A 1 mikrocoulomb, muatan di B min 2 mikrocoulomb, muatan di C plus 4 mikrocoulomb, dan ketetapannya konstantannya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah gaya Coulomb di B. Nah, berarti yang ditanya ini di sini nih. F-nya di sini berapa? F-nya di sini berapa? Nih F-nya. Berarti kalau ditanyakan F di sini, di muatan B, akan dipengaruhi oleh 2 muatan yang lainnya, yaitu muatan A dan muatan C. Sekarang kita cari satu-satu. Muatan B ini kalau dipengaruhi oleh A bagaimana? Apakah menolak A atau ditarik oleh A? B-nya negatif, A-nya positif. Otomatis tarik menarik apa tolak menolak? Pasti tarik menarik. Berarti muatan B ini ditarik menuju ke A. Gitu caranya. Sedangkan B karena muatan C, apa yang terjadi? B-nya negatif, muatan C-nya positif. Berarti B-nya juga ditarik oleh C. Jadi gaya Coulomb yang bekerja pada muatan B ini ada 2. Yang ke kanan karena pengaruh muatan C, ke kiri karena pengaruh muatan A. Karena dia berlawanan arah, satunya ke kanan, satunya ke kiri, maka nanti resultan gaya Coulombnya akan saling mengurangi. Kita anggap saja yang kanan positif, yang kiri nanti dianggap negatif. Gitu ya. Kita uraikan dulu dari soal yang ini menjadi beberapa hal yang diketahui ya. Yang pertama yang diketahui konstantanya selalu. Saya tulis di awal ya. Kemudian yang kedua muatan A-nya. Muatan A-nya adalah plus 1 mikrocoulomb. Mikro. Kalau mili pangkat min 3. Tapi kalau mikro pangkatnya min 6. Hati-hati ya.
Kemudian ini mikro semua, berarti nanti pangkatnya semua min 6. QB-nya adalah min 2 mikrokolom, karena mikro pangkatnya min 6. Kemudian yang C berapa nih? Plus 4 mikrokolom, berarti pangkatnya min 6 lagi. Angkanya 4, min 2, 1 tinggal ditulis ulang saja ya. Oke anak-anakku, nah sekarang yang harus diketahui lagi apa? Jaraknya, jarak dari B ke A. RBA, jarak dari B ke A. RBA, berapa? 1 meter ya. Karena sudah dalam keadaan meter, maka nggak perlu lagi dipangkat. Karena dia udah satuan internasional meter. Biarkan dalam keadaan meter nih, udah benar ya. Kemudian R dari B ke C-nya sama, yaitu 1 meter juga. Kita tulis ulang, 1 meter juga ya, tidak perlu diubah. Karena itu sudah menunjukkan satuan internasional kalau jarak itu yang diminta dalam keadaan satuan meter. Kita lanjutkan pembahasannya anak-anakku. Yang ditanyakan adalah tadi besarnya gaya kolom di muatan B. Ya. Nah, Bapak sudah bikin yang lebih rapi nih di sini nih. Gaya kolom yang bekerja pada muatan B ini dipengaruhi oleh muatan A dan dipengaruhi oleh muatan C yang tadi Bapak jelaskan kan ya. B karena A ini negatif, ini positif, maka ditarik FBA gaya kolom B karena A, gitu kan? Kemudian di sini B-nya negatif, C-nya positif, maka B-nya ditarik oleh C. Maka gaya kolom B akibat pengaruh dari muatan C ke kanan. Yang ke kanan dianggap positif, ini yang ke kiri dianggap negatif. Maka resultan gaya kolom yang bekerja pada muatan B ini adalah FBC yang positif. Ini positif, saya ganti dulu pennya biar kelihatan. Oke. Yang positif ini yang FBC yang ke kanan. Dikurangi FBA ya yang ke kiri. Terus bagaimana caranya Pak? Ya caranya cari satu-satu. FBC dihitung, FBA dihitung. Yuk kita lanjutkan ya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya sama. Kalau gaya kolom itu rumusnya adalah F sama dengan kakiku robek. Ya, lihat tuh. F sama dengan kakiku robek. Di mana FBC nih. Kan FBC tuh ya. Karena FBC maka gayanya muatannya adalah muatan B dan muatan C nih. Muatan B, muatan C. FBC maka muatannya B dan muatan C. Kalau FBA nanti ya berarti muatan B dengan muatan A yang masuk dalam hitungan. Jaraknya juga sama, jarak dari B ke C. Kebetulan jarak dari B ke C 1 meter, jarak dari B ke C 1 meter. B ke A juga sama 1 meter. Maka tinggal kita masukkan nanti angkanya sama ya. Kita masukkan angkanya. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya kan? Nilai K nih. Kemudian nilai muatan B. Nilai muatan B yang ini. Nilai muatan yang B yang ini. Min 2. Minnya nggak usah dimasukkan. Tinggal tulis aja 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian muatan C. Muatan C yang ini. Ya kan? 4 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat min 6. Oke? Dan RBC dikuadratkan, R-nya 1 ya 1 kuadrat. Maka caranya sama kayak yang tadi. Yang di contoh awal. Tinggal 9, 2, 4. Kumpulin jadi 1. Nah, 9 kali 2 kali 4. Nah, kumpulin jadi 1. Ya kan? Kemudian pangkatnya juga dikumpulin jadi 1. Karena perkalian pangkat. Maka pangkatnya ditambah. Tuh, pangkatnya ditambah. Oke. 9 ditambah min 6, ditambah lagi min 6. 1 kuadratnya menjadi 1. Maka 9 kali 2 kali 4. 9 kali 2 aja udah 18. Atau 9. 2 kali 4 itu kan 8. 8 kali 9 berarti 72. Pangkatnya dihitung. 9 dikurangi 6. 3 dikurangi 6. Maka 3 kurangi 6 adalah min 3. Jawabannya adalah gaya kolom pada muatan B dan C 72 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sekarang tinggal mencari FBA-nya. Caranya gimana Pak? Caranya tentunya sama seperti mencari FBC.
Oke, rumusnya ingat ya. Kakiku robek, robek. FBA, BA. Maka muatan yang dipakai juga muatan B sama muatan A. Ya, hati-hati itu. Tinggal masukkan angka-angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9. Muatan B sama tuh, udah dilingkarin. Min 2 kali 10 pangkat min 6. Tapi dalam hitungan min 2-nya nggak usah dimasukkan ya. 2 aja. Kali 10 pangkat min 6. Kali muatan A-nya 1 kali 10 pangkat min 6. 1 kali 10 pangkat min 6. Sudah paham ya sampai sini ya? Cara berikutnya bagaimana? Kumpulin angka-angkanya. 9, 2, 1. Kumpulin angka-angkanya. Nih, 9, 2, 1 dikumpulin angka-angkanya. Pangkatnya juga dikumpulin. 10 pangkat 9, ya kan? Ditambah min 6, ditambah min 6, ditambah lagi min 6, ditambah lagi min 6. 1 kuadrat 1. Ada angka yang sama? Ada, Pak. Ada nggak yang sama? Sama ya, 1 dengan 1. Kita coret 1 dibagi 1 habis nih. Berarti tinggal 9 kali 2. Berapa 9 kali 2? 18. Pangkatnya 9 dikurangi 6. 3 dikurangi lagi 6 min 3. Maka didapatlah gaya kolom B karena pengaruh dari muatan A sebesar 18 kali 10 pangkat min 3. Paham ya anak-anakku ya? Terus kalau sudah dapat ini, ya sudah dapat ini, diapakan? Ya kembalikan, masukkan ke dalam yang sini, yaitu FBC dikurangi FBA. FBC-nya 72, gitu kan? FBC-nya adalah 72 kali 10 pangkat min 3, dan FBA-nya adalah 18 kali 10 pangkat min 3. Maka caranya tinggal 72 dikurangi 18. Sama dengan 54. Pangkatnya ngikutin 10 pangkat min 3 ya 10 pangkat min 3 Newton. Demikian anak-anakku caranya untuk mengerjakan jenis soal contoh yang ketiga. Ingat ya, nanti cara ngitung resultannya kalau dia searah berarti ditambah. Kebetulan Bapak kasih contoh soalnya di sini adalah berlawanan arah, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Maka dikurangi ya. Kalau searah maka ditambah nanti resultannya. Oke? Nanti boleh ditanyakan ketika ada pembahasan soal yang kurang paham di forum GCR kita ya. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat nih. Contoh yang lebih meningkat lagi tingkat kesulitannya. Jangan menyerah ya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kita lihat contoh yang keempat anak-anakku. Oke, bentuknya sudah segitiga ya. Anak-anakku perhatikan gambar 3 muatan listrik berikut. Yang pertama muatan pertamanya, ini muatan pertamanya, oke. Muatan pertamanya adalah 4 mikrokolom. Kemudian muatan yang keduanya adalah ini, muatan yang keduanya, oke, sebesar 2 mikrokolom. Kemudian muatan yang ketiganya adalah ini, sebesar 3 mikrokolom. Semuanya dalam keadaan mikro. Kalau mikro 10 pangkat min 6 ya, bukan 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 3 itu adalah milikolom. Oke. Kemudian konstantanya selalu tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kira-kira apa saja yang diketahui? Kita lihat dulu. Nah, yang diketahui adalah ini semua. Ganti yang warna merah dulu ya, Nak ya. Biar lebih jelas ya pennya. Oke, baik anak-anakku. Konstantanya selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatan yang pertamanya 4 mikrokolom. Mikro selalu pangkatnya min 6. Muatan keduanya 2 mikrokolom. Oke, min ya, min 2 mikrokolom. Tapi nggak apa-apa, ditulisnya positif juga nggak ada masalah. Karena mikro pangkatnya min 6. Sekali lagi, muatan yang ketiganya 3 mikrokolom. Pangkatnya min 6 lagi ya. Sedangkan jarak antara Q2 dengan Q1 adalah 3 cm. Jarak dari 2 ke 1. Jarak dari 2 ke 3 juga sama ternyata 3 cm. Ya, maka jarak 2 ke 3 sama 3 cm. 3 cm, 3 cm diapakan? Harus diubah dalam keadaan meter. Harus diubah dalam keadaan meter. Karena diubah dalam keadaan meter, sentimeter ke meter tadi dikali 10 pangkat min 2 ya. Maka tinggal ditulis 3 kali 10 pangkat min 2 seperti ini.
Sama kan ya? Karena angkanya sama maka sama. Tetapi dalam hitungan, ingat lagi, dalam hitungan apa gunanya? Yang digunakan adalah R kuadrat, bukan tanpa kuadrat. Maka 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi 9 kali 3 kuadrat 9, min 2 kali 2-nya berarti min 4. Maka ini nanti yang dipakai dalam hitungan ya. Ini juga yang nanti dipakai dalam hitungan. Sudah bisa dipahami anak-anakku ya? Baik. Sekarang anak-anakku sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ya sebelum kita menjawab pertanyaan ini, karena yang ditanyakan adalah berapakah gaya kolom, resultan gaya kolom yang terjadi atau gaya listrik pada muatan 2 mikrokolom, sorry, ya duanya tulisannya tapi muatannya negatif ini yang menunjukkan muatan negatif. 2 mikrokolom, oke, baik, berarti kalau ini negatif. Sekali lagi kayak yang tadi, ini negatif dipengaruhi oleh positif. Maka tarik, menarik, ini ke sini itu. Ini ke sini, tarik menarik. Ditarik oleh muatan yang pertama. Kemudian muatan yang kedua ini dipengaruhi oleh muatan yang ketiga kan? Positif. Ini negatif, ini positif. Maka yang terjadi ketarik lagi ke sana. Oke? Membentuk sudut. Sudutnya kebetulan siku-siku. Bapak salin nih, berarti gambarnya begini kan ya? Gambarnya begini. Oke, sudutnya adalah siku-siku. Karena memiliki sudut yang berlaku, kebetulan kan gaya itu juga besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka ingat materi kelas 10, cara penyelesaiannya adalah besaran vektornya resultan adalah F2 karena 1 dikuadratkan, ditambah F2 karena 3 dikuadratkan, ditambah 2 kali F2 karena 1, dikali F2 karena 3, cos. Nah, cos theta. Tetanya ini nih, sudutnya ini adalah sudut theta kita sebutnya ya. Baik anak-anakku, sekarang tinggal kita masukkan. Berapa tadi sudutnya ya? Sudutnya siku-siku ya. Kalau sudutnya siku-siku berarti kan 90 derajat ya. Sudut 90 derajat berarti cos 90 derajat itu berapa? Ayo, masih ada yang ingat nggak cos 90 derajat? Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Kalau cos 0, 1. Tapi cos 90 adalah 0. Ingat ya, cos 90 derajat adalah 0 ya. Baik. Berarti nanti apapun dikalikan 0, kan ini perkalian nih, ini perkalian semua nih. 2 kali F2 kali F2 karena 1, F2 karena 3 dikali cos 90. Cos 90-nya 0. Berarti ini nanti hasilnya jelas 0 nih. Berarti yang ada hanya ini angkanya nanti ya. Kita lanjutkan dulu caranya. Bagaimana caranya? Caranya ya hitung ini dulu, kemudian hitung ini dulu. Baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke, kita lihat. Kita cari dulu ya. Kita cari dulu adalah gaya kolom di 2 karena 1. 2 karena 1. Berarti nanti 2 karena 1 muatannya adalah muatan yang kedua dan muatan yang ke-1. Jangan sampai salah. Kita masukkan angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Nih K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian selalu ya. Kemudian muatan yang keduanya, mana muatan yang keduanya? Ini muatan yang keduanya nih. Muatan yang keduanya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Muatan yang pertamanya, ini muatan yang pertamanya 4 kali 10 pangkat min 6, maka kita tulis lagi 4 kali 10 pangkat min 6. Dan R, jarak dari 2 ke 1 adalah jarak dari 2 ke 1 dikuadratin, ini kan? Nah, ini dia. 9 kali 10 pangkat min 4. Maka 9 kali 10 pangkat min 4. Tinggal dikumpulin angka-angkanya. 9 kali 2 kali 4. Gitu kan? 9 kali 2 kali 4. Kemudian pangkatnya juga dikumpulin. 9 ditambah min 6, ditambah min 6, ditambah min 6, ditambah min 6. Dan min dikurangi min 4. Dari mana? Nah, dari sini biasa. Karena dia pembagian, maka sifatnya mengurangi. Dikurangi min 4. 9-nya tetap ada di sini ya. Ada angka yang sama? Ada ya. Antara 9 dengan 9. Jadi jangan
Kamu hitung 9 kali 2 kali 4 baru dibagi 9. Kelamaan, angkanya kebesaran. Kalau ada yang bisa dicoret, dicerot, kenapa nggak dicerot aja ya? 9 bagi 9 kita coret aja, cerot, kita coret lagi cerot. Maka angkanya tinggal 2 kali 4, yaitu 8. Pangkatnya tinggal kita hitung, 9 ditambah min 6 atau 9 kurangi 6, 3 dikurangi 6, 3 kurangi 6 berarti min 3, min berarti ditambah 4, berarti min 3 tambah 4 ya, terakhirnya min 3 tambah 4 otomatis adalah 1. Maka hasilnya F2 karena 1 adalah 8 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10. 100 pangkat 1 itu 100. Apapun dipangkatkan 1 menghasilkan angka itu sendiri. Maka 8 dikali 10 pangkat 1 ya 80. Oke, sampai sini sudah paham ya anak-anakku? Berarti langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kalau F2 karena 1 udah dicari, kita cari F2 karena 3. F2 karena 3, maka F2 karena 3, maka muatannya pun muatan yang kedua dengan muatan yang ketiga yang dipakai. Tapi nilai K selalu sama. Nah, nilai K, kemudian muatan yang kedua, ya kan, muatan yang ketiga, kemudian R, jarak dari 2 ke 3, ini 9 kali 10 pangkat min 4. Maka 9 kali 10 pangkat min 4. Maka sama, kumpulin angkanya 9 kali 2 kali 3 gitu ya. 9 kali 2 kali 3 gitu kan. Kemudian pangkatnya ditambahkan lagi 9 ditambah min 6 ditambah min 6 tuh, ditambah min 6 ditambah min 6. Kemudian dikurangi min 4 dari sini biasa ya, dikurangi min 4 dari sini. Karena pembagian, pangkat pembagian jadi dikurang ya. 9-nya geser pindah ke sini. Ada angka yang sama lagi ternyata. 9 dengan 9 kita coret lagi ya, kita coret cerot. Kita coret lagi cerot. Maka tinggal 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 itu 6. Dan 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dikurangi min 4 sama kayak yang di atas. Hasilnya pasti adalah pangkat 1. 10 pangkat 1, 10. Berarti 6 kali 10, 60 Newton. Gitu anak-anakku. Caranya seperti itu. Tinggal kalau sudah selesai ini, diapakan? Ya dimasukkan ke penyelesaian yang ini. Ya, kita masukkan. Tuh rumusnya kita masukkan. F2 karena 1, 80. F2 karena 3, 60. Angkanya kita masukkan. Dikuadratkan, dikuadratkan. Kemudian 2, F2 karena 1, 80. F2 karena 3, 60. Cos 90. Ayo, tadi berapa cos 90? Cos 90 itu adalah 0. Maka kita tulis aja ini 0 nih. Ya kan? Apapun dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Maka ini nggak perlu dihitung lagi nanti ya. Tinggal 80 kuadrat, 6.400. 60 kuadrat, 3.600. Ininya 0. Maka 6.400 ditambah 3.600 adalah 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Jawabannya adalah 100 Newton, anak-anakku. Gimana? Susah atau gampang? Tentu ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi tidak ada kata sulit buat kita sebelum kita mencoba. Jadi coba terus, diskusikan nanti di forum Google Classroom kita ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang kuat medan listrik dan seterusnya. Dicicil ya pelan-pelan, semoga nanti Anda bisa semua. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya di Google Classroom-nya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua mendapatkan kesuksesan dalam keberkahan hidup. Assalamualaikum.